Untuk kisi-kisi pertama adalah menyebutkan contoh besaran vektor. Bisa kita contohkan adalah 50 km ke timur, kecepatan mobil 30 km per jam ke arah timur. Itu untuk contohnya. Untuk nomor 2, kisi-kisinya adalah menghitung resultan dua vektor. Untuk contoh soalnya, dua gaya F1 sebesar 10 Newton ke kanan dan F2 sebesar 15 Newton ke kanan. Ke kanan bekerja pada sebuah benda, berapakah resultan gaya tersebut? Kalau digambarkan seperti ini ada benda yang mau, kemudian ini ada gaya sebesar ke kanan arah ke sini ya, 10 Newton. Kemudian ada lagi satu lagi yaitu ke arah ke kanan juga yaitu 15 Newton. Karena sama-sama ke kanan, maka bisa kita jumlahkan. Resultannya R sama dengan F1 ditambah dengan F2. F1-nya 10 Newton, kemudian F2-nya 15 Newton, maka untuk resultannya adalah 15 Newton. Ini jawabannya. Masih untuk kisi-kisi nomor 2 dengan soal yang berbeda. Dua buah vektor A dan B masing-masing memiliki panjang 8 satuan. Kita tulis diketahuinya saja. Untuk panjang A adalah 8 satuan. Kemudian untuk panjang B adalah 15 satuan. Jika sudut di antara kedua vektor tersebut adalah 60 derajat, sudutnya adalah 60 derajat. Berapakah besar resultan vektornya? R-nya yang ditanyakan. Sama ya mencari resultan, cuman ini bentuknya enggak searah. Kalau ini bentuknya sudut, membentuk sudut 60 derajat. Maka untuk rumusnya adalah R kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB, kemudian kasih cos sudutnya, cos alfa ya. A-nya adalah 8, maka 8 kuadrat plus B-nya 15 kuadrat plus 2 kasih kurung, jangan lupa biar enak ya. A-nya 8, ini artinya perkalian, kemudian B-nya adalah 15 cos 60 derajat. Sama dengan 64, 225, kemudian 2 kali 8, kemudian kali 15 adalah 240, cos 60 adalah setengah ya, 0,5. 64 ditambah dengan 225, 289 plus ini 240, ini kita bagi dengan 2, 240 dibagi 2 adalah 120. Maka untuk jumlahnya 289 ditambah dengan 120 adalah 409. Ini masih R kuadrat ya. Jadi kita kasih R dulu. R sama dengan akar 409 sama dengan 20,22 satuan. Ini jawabannya. Untuk soal yang ketiga, kisi-kisinya adalah ditunjukkan gambar vektor menentukan resultan vektor. Tidak kita gambar ya, langsung untuk soalnya. Sekarang soal yang tegak lurus. Vektor A memiliki besar 8 Newton dan vektor B memiliki besar 6 Newton. Keduanya saling membentuk sudut 90 derajat. Kalau sudut 90 derajat ini namanya siku-siku ya, atau tegak lurus. Tegak lurus. Kalau untuk menentukan resultan dari vektor yang membentuk sudut 90 derajat atau tegak lurus, maka kita gunakan rumus Pitagoras. Untuk rumus Pitagorasnya R sama dengan resultan sama dengan akar A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Akar A-nya 8 Newton, 8 kuadrat plus B-nya adalah 6 kuadrat. 8 kuadrat 64, 6 kuadrat 36. Akar 64 ditambah dengan 36 adalah 100, maka untuk akar 100 adalah 10 satuan Newton. Ini jawabannya. Untuk kisi-kisi yang keempat adalah menghitung resultan vektor dalam bentuk vektor satuan. Untuk contoh soalnya diberikan vektor A. Vektor A adalah 2I min 3J plus 4K. Kemudian untuk vektor B-nya adalah min I plus 5J min 2K. Yang ditanya adalah resultannya ya. Cara mengerjakannya, Rx sama dengan 2 kita tulis di sini, 2 ditambah dengan min 1 I, kumpulkan I nya ya, kemudian ganti yang J min 3
tambah min 3 plus 5, ini untuk yang J, ini J, kemudian plus 4, K-nya ya, 4 tambah min 2. Ini untuk K. 2 dikurangi dengan 1 tidak perlu kita tulis, langsung kita tulis I. Kemudian ini plus min 3 tambah 5 dikurangi dengan 3 adalah 2. Ini J, kemudian plus 4 ditambah min 2, 4 dikurangi dengan 2 adalah 2K. Ini jawabannya. Untuk kisi-kisi yang kelima adalah dinarasikan gerak benda dapat menghitung jarak dan perpindahan. Kita langsung ke contoh soalnya. Jika benda bergerak 5 meter ke utara, lalu 3 meter ke selatan, Nah, kalau untuk menghitung jarak itu artinya perpindahan dari bendanya dari 5 meter kemudian ke 3 meter. Jadi untuk menghitung jarak itu adalah dijumlahkan 5 meter ditambah dengan 3 meter, yaitu 8 meter. Ini untuk jarak. Kalau untuk perpindahan, kita kasih soal itu juga untuk perpindahan. Kalau untuk perpindahan itu, jika benda bergerak ke timur sejauh 5 meter, lalu ke barat sejauh 3 meter. Maka untuk perpindahannya itu dihitung dari sini, dari titik awal sampai di titik akhir ini. Jadi yang ininya yang dihitung. 5 meter dikurangi 3 meter, yaitu perpindahannya cuma 2 meter. Karena balik lagi 3 meter. Jadi ini untuk perpindahan, ini untuk jarak. Untuk soal yang ke-6, kita kasih soal GLB sama GLBB ya. GLB dulu. Untuk GLB-nya contohnya adalah sebuah mobil bergerak dengan kecepatan konstan yaitu 45 km per jam. Kita tulis diketahuinya saja. Kecepatannya adalah 45 km per jam. Berapakah jarak yang ditempuh mobil selama 10 sekon? Waktunya dulu, T adalah 10 detik. Yang dicari adalah jaraknya, S-nya. Ini untuk GLB ya. Untuk rumus awal adalah V sama dengan S per T. Ini untuk rumus awal. Kalau mencari S berarti S sama dengan V kali T. 45 km ke meter. Kilometer ke meter adalah turun 3, kilometer, hektometer, dekameter, meter. Turun 3 maka kita kasih 0,3 atau dikalikan dengan 1000. 45.000, kemudian per 1 jam. 1 jam itu berapa detik? 1 jam itu 60 menit. 60 menit, 1 menit itu 60 detik. Berarti 60 kali 60 adalah 3.600. Nolnya kita hilangkan 2 biar enak ngitungnya. 450 dibagi dengan 36 adalah 12,5 satuan meter per sekon. Sudah satuan internasional. Langsung kita masukkan ke rumus S sama dengan V kali T. V-nya adalah 12,5. Kemudian dikali dengan T. T-nya di sini adalah 10 detik. 12,5 dikali dengan 10 adalah 125 satuan meter. Ini jawabannya. Sebuah kelereng awalnya diam, kita kasih V0-nya adalah 0 meter per sekon karena diam awalnya ya. Kemudian didorong sehingga mengalami percepatan itu A, percepatan berapa? 4 meter per sekon kuadrat. Berapakah jarak yang ditempuh kelereng setelah bergerak selama 8 detik? Waktunya sama dengan 8 sekon. Kemudian yang ditanya adalah berapakah jarak S-nya yang ditanyakan ya. Untuk mengerjakan soal GLBB, S sama dengan V0 dikalikan dengan T, kemudian ditambah dengan setengah percepatan atau A T kuadrat. V0-nya 0, kemudian T-nya 8, plus setengah, A-nya berapa? A-nya 4, kemudian T-nya 8. Ini kuadrat ya, 8-nya ya. Sama dengan 0 dikali dengan, kasih gini saja biar gak kayak koma. 0 kali 8 adalah 0, ditambah 4 dibagi dengan 2, 4 bagi 2 adalah 2. Kemudian 8 kuadrat adalah 8 kali 8, 64. Ini sudah enggak kita tulis ya, 0 ya.
tinggal mengkalikan 2 kali 64. 2 kali 64 adalah 128 meter. Ini jawabannya. Untuk yang nomor 7, dua anak Adi dan Bima bergerak saling mendekat dari dua kota yang berjarak 200 km. S-nya dulu kita tulis 200 km. Adi bergerak dengan kecepatan, Adinya dulu, Adi bergerak dengan kecepatan, kita kasih V, Adi adalah 10 km per jam. Sedangkan Bima bergerak dengan kecepatan 15 km per jam. Kecepatannya Bima sama dengan 15 km per jam. Yang ditanyakan hitunglah. Untuk yang A, pertamanya adalah kecepatan relatif mereka, V relatif. Kemudian yang B adalah waktu yang dibutuhkan mereka untuk bertemu, waktu untuk bertemu, T gitu saja. Kemudian untuk C-nya, jarak yang ditempuh Adi saat bertemu Bima, jaraknya Adi. Nah, kecepatan relatifnya, V relatif sama dengan kecepatannya Adi kita tambahkan dengan kecepatannya Bima. Itu untuk relatifnya. VAD-nya adalah 10 km per jam, kemudian kecepatannya Bima adalah 15 km per jam. 10 tambah 15, 25 km per jam. Sekarang ini untuk yang A, sekarang yang B. T sama dengan S, S-nya kita buat total, S total per V relatif. S-nya tadi adalah 200 km, kemudian frekuensi relatifnya 25, 200 bagi dengan 25 adalah 8 satuan jam ya. Karena tadi kilometer per jam, jadi satunya jam. Untuk yang C adalah jaraknya Adi, S Adi sama dengan kecepatan Adi kali dengan T sama dengan kecepatannya Adi adalah 10 km per jam, kemudian waktunya tadi adalah 8 jam. 10 kali 8 adalah 80 satuan meter. Ini jawabannya. Untuk yang nomor 8, contoh soalnya, sebuah mobil A bergerak dengan kecepatan tetap yaitu GLB sebesar 20 meter per sekon. Mobil A 20 meter per sekon. Pada saat yang bersamaan dari posisi yang sama, sebuah motor B mulai bergerak dari keadaan diam. Kecepatan awal berarti 0 ya. Kita tulis di sini V0-nya adalah 0 meter per sekon. Dengan percepatan tetap GLBB yaitu sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Untuk A-nya percepatannya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Searah dengan mobil A. Kapan dan di jarak berapa motor B akan menyalip mobil A? Mobil A-nya dulu. Mobil A itu GLB. Mobil A GLB ya. Sama dengan SA sama dengan VA kali T. Kecepatan A adalah 20. Kemudian waktunya adalah belum diketahui ya T ya. Kemudian untuk mobil B di sini adalah GLBB ya. SB sama dengan V awal B kali T ditambah dengan setengah A B T kuadrat. V0-nya 0 kali T ditambah dengan setengah A-nya adalah 2 T kuadrat. Sama dengan 2 dibagi 2 adalah 1. 0 kali T 0, kemudian tinggal T kuadratnya ya. SA itu sama dengan SB. SA-nya tadi adalah 20T. Kemudian SB-nya adalah T kuadrat. T kuadrat min 20T sama dengan 0. Bisa kita gunakan seperti ini. T kuadrat min 20 sama dengan 0. T sama dengan 0 atau T sama dengan 20. Min 20 pindah menjadi 20 ya. Untuk waktu adalah 20 sekon, jadi untuk motor B akan menyalip mobil setelah 20 detik. Ini jawabannya. Selain waktunya tadi adalah 20 sekon atau detik,
kita juga disuruh untuk mencari jaraknya, S-nya ya, jarak berapa saat ketemu atau saat menyalip. SA sama dengan VA kali T. Kecepatan A-nya tadi adalah 20 meter per sekon, kemudian T-nya 20, maka untuk jaraknya adalah 20 kali 20 yaitu 400 satuan meter. Ini jawabannya. Jadi motor B akan menyalip mobil A pada jarak 400 meter dari titik awal setelah bergerak selama 20 detik. Ini jawabannya. Dua bola A dan B dijatuhkan dari ketinggian yang berbeda. Bola A jatuh dari ketinggian 36 meter dan bola B dari ketinggian 4 meter. Jika keduanya jatuh bebas tanpa kecepatan awal, berapa perbandingan kecepatan kedua bola saat menyentuh tanah? Kita gunakan untuk percepatannya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Kita tulis diketahuinya dulu biar enak untuk rumusnya. HA sama dengan 36 meter. Kemudian untuk ketinggian bola B, HB sama dengan 4 meter. Untuk percepatan gravitasinya, G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian setelah itu gerak jatuh bebas itu dari kecepatan awal V0-nya adalah 0 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah perbandingan kecepatan bola A dan B menyentuh tanah. VA banding VB. Ini yang ditanyakan ya. Rumus gerak jatuh bebas untuk kecepatan akhir adalah V kuadrat sama dengan 2GH. V sama dengan akar 2GH. Ini G ya. VA banding VB akar 2GHA banding akar 2GHB. Karena G-nya sama-sama 10, karena di sini ada G, sama-sama 10 meter per sekon kuadrat, kita tinggal tulis gini saja boleh ya. Kemudian ini juga ada 2 jadi bisa kita coret, 2-nya bisa kita coret. G-nya juga kita coret karena sama 10 meter per sekon kuadrat, maka tinggal akar HA dibanding akar HB. Akar HA-nya tadi berapa? 36 ya. 36 meter banding HB-nya tadi adalah 4 meter. Akar 36 adalah 6, akar 4 adalah 2. Maka untuk perbandingannya adalah 6 banding 2. Bisa kita perkecil, kita bagi dengan 2. 6 bagi 2 adalah 3, 2 bagi 2 adalah 1. Perbandingannya 3 banding 1. Ini jawabannya. Untuk contoh soal yang ke-10 adalah sebuah bola, kita langsung tulis diketahuinya, tiket. Sebuah bola dilemparkan secara vertikal ke atas sehingga mencapai ketinggian maksimum adalah 180 meter. Ketinggian H sama dengan 180 meter. Kemudian setelah itu, jika percepatan gravitasi atau G, percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat, berapakah kecepatan awal bola tersebut? V0-nya yang ditanyakan. Cara mengerjakannya kita gunakan rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangi dengan 2GH. VT-nya adalah 0, 0 kuadrat sama dengan, ini yang ditanyakan, V0 kuadrat dikurangi dengan 2, G-nya 10, kemudian hanya 180, sama dengan V0 kuadrat min 2 kali 10, 20 kali 180, 3600. Kemudian setelah itu V0 kuadrat yang dicari, min pindah ke ruas kiri jadi positif 3600, maka untuk V0 sama dengan akar 3600. Akar 36 dulu, akar 36 enaknya ya, akar 36 adalah 6, kita tulis di sini 6, kemudian 0-nya 2 tinggal 1. Jadi untuk kecepatan awalnya adalah 60 meter per sekon. Ini jawabannya. Sebuah roda dengan jari-jari 10 cm, kita jari-jarinya sama dengan 10 cm. Kemudian berputar dengan kecepatan 240 putaran. Putarannya adalah 240, N sama dengan 240 per menit, berarti untuk waktunya adalah 1 menit. Yang ditanyakan, hitunglah, ada 3 poin di sini. Untuk yang A adalah kecepatan tangensial, lambangnya adalah V. Kemudian untuk yang B adalah kecepatan sudut, lambangnya seperti ini, omega. Kemudian untuk yang C adalah perpindahan sudut atau delta T-nya.
selama 1 menit. Ini yang tanyakan ya, ada 3 poinnya. Sebelum mencari kecepatan tangensial, kita cari kecepatan sudutnya dulu. Jadi kita kerjakan poin yang B dulu. Yang B adalah kecepatan sudut sama dengan 2 Pn per T. Sama dengan 2 Pi, N-nya adalah 240, per T-nya adalah 1 menit. 1 menit adalah 60 detik atau 60 sekon. Kita langsung di sini adalah 60. Sama dengan 2 dikali dengan 240, 2 kali 240, atau enaknya gini saja. Di sini ada 0, di sini ada 0, jadi ini bisa hilang. 2 kali 24, 2 kali 24 adalah 48, 48 bagi 6 adalah 8. Pi tetap kita tulis pi. 8 pi satuan rad per sekon. Baru setelah itu kita cari yang A, yaitu kecepatan tangensial. V sama dengan kecepatan sudut dikalikan dengan jari-jari. Kecepatan sudutnya 8 pi rad, 8 pi rad per sekon dikali R. Jari-jari di sini masih cm, kita rubah menjadi meter. Cm ke meter adalah naik 2, jalan ke sini 1, 2 menjadi 0,1 ya. Kemudian setelah itu baru dikali 0,1 sama dengan 8 pi kali 0,1, 0,8 pi satuan untuk kecepatan adalah meter per sekon. Perubahan sudutnya dengan rumus kecepatan sudut dikalikan dengan T. Kecepatan sudutnya adalah 8 pi dikalikan dengan T. T-nya adalah 60 sama dengan 60 kali 8. 60 kali 8 adalah 480 pi satuan rad. Radian ya. Karena satu putaran itu sama dengan 2 pi radian, maka untuk 480 pi radian adalah sama dengan berapa? Kita bisa bagi ya. 480 pi dibagi dengan 2 pi. Ini habis, pi-nya tinggal 480 dibagi dengan 2, yaitu 240 satuan putaran. Ini jawabannya. Untuk contoh soal yang ke-12 adalah sebuah batu diikat dengan tali dan diputar melingkar dengan jari-jarinya adalah 1 meter, R-nya 1 meter. Batu tersebut melakukan setengah putaran setiap detik, setengah putaran setiap detik 0,5 itu setengah ya. Berapakah periode dan kecepatan linear? Yang ditanya adalah periode dan kecepatan linearnya. Ini yang ditanyakan. Cara mengerjakannya, untuk periode adalah 1 per F. 1 per F-nya adalah setengah. Kita bisa tulis di sini begini. Kemudian 1 kali 2 per 1. Pembagian karena pecahan kita kasih kali. Kemudian setelah itu 1 per 2 dibalik menjadi 2 per 1. 1 kali 2, 2. Jadi untuk periodenya adalah 2 detik atau sekon ya. Ini jawabannya. Sekarang kita cari V-nya, kecepatannya. Untuk rumus V-nya adalah 2 pi R per T. 2 pi tetap kita tulis pi, kemudian R-nya tadi adalah 1, kemudian untuk T-nya adalah 2. 2 bagi 2, 1, kemudian ini tinggal pi kali 1 adalah pi. Satuan meter per sekon. Untuk nilai dari pi adalah berapa? Untuk nilai dari pi adalah 3,14 meter per sekon. Ini jawabannya. Jadi boleh kalian jawab 3,14, bisa kalian jawab pi. Masih nomor 12 tadi dengan frekuensinya adalah putaran per detik, sekarang frekuensinya adalah 4 Hz. 4 Hz ya. Sebuah roda memiliki jari-jari, R-nya adalah 25 cm, berputar dengan frekuensi 4 Hz atau Hz. Hitunglah kecepatan linear pada tepi roda. Kecepatan linearnya yang ditanyakan. Cuma satu ya, untuk V-nya saja tidak periode. Kalau periode sama, periode itu 1 per F. 1 per 4 berarti ya. Kalau mencari kecepatannya, V sama dengan 2 pi R F. 2 pi-nya tetap kita tulis pi. R-nya kita rubah cm, kita rubah ke meter. Naik 2, 1, 2, 0,25. Kali 0,25 kali frekuensinya 4. Sama dengan
0,25 dikali 4 0,25 2pi, tetap kita tulis 2pi dulu, kali 0,25 kali 4 adalah 1 ya. Maka untuk jawabannya adalah 2pi. Satuan tetap meter per sekon. Ini jawabannya. Untuk contoh soal yang nomor 13 adalah roda A dan B dihubungkan dengan sabuk dengan jari-jari. Roda A adalah 10 cm. Kemudian untuk roda B adalah 20 cm. Jika roda A berputar dengan kecepatan linear VA sama dengan 5 meter per sekon, berapakah kecepatan linear roda B-nya? Yang ditanyakan adalah VB-nya. Kemudian untuk menjawabnya, karena terhubung sabuk, maka untuk kecepatan linear kedua roda itu adalah sama, maka VA sama dengan VB. Maka untuk mencari VB adalah sama dengan VA, yaitu 5 meter per sekon. Ini jawabannya. Untuk contoh soal yang nomor 13, bentuk lainnya adalah roda C dan D berada pada poros yang sama. Jari-jari C adalah 5 cm dan jari-jari D adalah 15 cm. Untuk kecepatan sudut dari C adalah 10 rad per sekon. Yang ditanyakan adalah kecepatan sudut untuk yang D, untuk roda D. Cara mengerjakannya, karena berada pada poros yang sama, maka untuk WD itu sama dengan WC, yaitu berapa? 10 rad per sekon. Ini jawabannya. Bentuk lain untuk soal nomor 13. Masih nomor 13 dalam bentuk soal lain. Roda A dan roda B dihubungkan dengan sabuk. Jari-jari roda A adalah 5 cm dan jari-jari roda B adalah 10 cm. Jika roda A berputar dengan kecepatan sudut 20 rad per sekon, maka untuk kecepatan sudut dari roda B adalah dihubungkan dengan sabuk ya. Kecepatan linear kedua roda yaitu sama. VA sama dengan VB. V sama dengan kecepatan sudut kali jari-jari, maka kita bisa tulis seperti ini. Kecepatan sudut A dikali dengan jari-jari A itu sama dengan kecepatan sudut B kali jari-jari B. Masukkan nilainya. WA nya tadi adalah 20 rad per sekon, kemudian untuk jari-jarinya adalah 5 sama dengan ini yang ditanyakan, kali RB nya adalah 10, 20 kali 5, 5 kali 2 10, nolnya ikut WB kali 10. Maka untuk WB adalah 100 dibagi dengan 10 sama dengan 10. Ini jawabannya, satuan rad per sekon. Untuk contoh soalnya nomor 14, seorang pemain basket dengan tinggi badan 1,8 meter melempar bola ke arah ring dengan jarak horizontal yaitu 6 meter. Untuk bola dilemparkan dari ketinggian 2 meter di atas lantai dengan kecepatan awal adalah 10 meter per sekon dan sudut elevasinya adalah 45 derajat terhadap horizontal. Asumsikan percepatan gravitasinya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan ini di sini adalah 3 poin. Untuk yang pertama adalah berapa waktu yang diperlukan bola untuk mencapai posisi horizontal ring, atau kita tulis T-nya, waktunya. Kemudian setelah itu yang B-nya adalah berapa kecepatan arah horizontal bola saat bergerak menuju ring, Vx-nya. Kemudian yang C adalah apakah bola tersebut masuk ke dalam ring yang tingginya 3,05 meter. Apakah bola masuk ke dalam ring, maka kita hitung tinggi vertikal Y, atau kita tulis di sini adalah Y ya. Untuk mencari T, X sama dengan Vx kali T. X-nya di sini tadi adalah 6. V0 dikalikan dengan cos sudut, kemudian kali T. V0 nya 10 cos 45 derajat kali T sama dengan 10 cos 45 itu berapa? Cos 45 itu adalah setengah akar 2 kali T sama dengan 10 bagi 2, 5 akar 2 T. Maka untuk mencari T adalah 6 per 5 akar 2 sama dengan 6 per 5 akar 2. Kita rasionalkan, 5 akar 2 per 5 akar 2 sama dengan 6 kali 5 30 akar 2 per 5 kali 5 25 kali akar 2 kali akar 2 2 30 akar 2 per 25 kali 2 adalah 50. Ini jawabannya, satuan adalah sekon ya, detik. Bisa kita perkecil sama dengan 3 per 5 akar 2 sekon. Ini jawabannya.
dibagi dengan 10 ya, atau nolnya kita hilangkan. Sekarang kita cari yang B, mencari Vx-nya, kecepatan arah horizontal bola atau Vx. Dalam gerak parabola mengalami hambatan udara, kecepatan arah horizontal bersifat konstan sepanjang, maka untuk Vx itu sama dengan V0x. Karena Vx sama dengan V0x-nya, tadi untuk yang nomor A ada perhitungan untuk V0x-nya adalah 5 akar 2 meter per sekon, maka untuk Vx-nya adalah 5 akar 2 meter per sekon. Untuk yang C di sini yang ditanyakan apakah bola masuk ke dalam ring, kita hitung tinggi vertikal Y pada waktu T. Gerak vertikal adalah gerak lurus berubah beraturan GLBB akibat gravitasi. Untuk persamaannya adalah Y sama dengan Y0 ditambah dengan V0x dikali dengan T, kemudian dikurangi dengan setengah GT kuadrat. Sama dengan 2 tambah V0x-nya tadi adalah 5 akar 2, kemudian waktunya tadi adalah 3/5 akar 2 dikurangi dengan setengah, G-nya itu gravitasinya adalah 10, kemudian T-nya adalah 3/5 akar 2 kuadrat ya, sama dengan 2 ditambah ini 5 bisa kita coret, tinggal 3-nya, kemudian akar 2 kali akar 2 adalah 2 dikurangi dengan 10 bagi 2 5, kemudian di sini 3 kita kasih kurung dulu, 3/5 akar 2 dikuadrat, 3/5 akar 2 sama dengan 2 plus 3 kali 2 6 dikurangi dengan 5 kurung 3/5 dikali dengan 3/5, 3 kali 3 9, 5 kali 5 25, kemudian akar 2 dikali dengan akar 2 adalah 2. Sama dengan 2 tambah 6 8 dikurangi dengan 25 sama 5. 5 bagi 5 1, 25 bagi 5 adalah 5. 9 kali 2 adalah 18/5 sama dengan 8/1 dikurangi dengan 18/5 sama dengan 5. 5 bagi 1 5, 5 kali 8 40 dikurangi dengan 5 bagi 5 1 kali 18 sama dengan 40 dikurangi dengan 18 22/5. Ini jawabannya. Bisa kita jadikan pecahan campuran. 22 bagi dengan 5 20, berarti ini 4, 5 kali 4 20, ini sisanya 2. Satuannya adalah meter M. Ini jawabannya. Kemudian apakah masuk atau enggak bolanya? Tinggi bola saat mencapai posisi horizontal ring adalah sekitar 42/5 meter. Karena tinggi ring basket standar adalah 3,05, maka bola tersebut tidak masuk ke dalam ring atau bola itu melayang jauh di atas ring. Kita tulis di sini bola melayang jauh di atas ring, atau tidak masuk lah gampangnya, tidak masuk intinya ya. Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal V0-nya adalah 100 meter per sekon dengan sudut elevasinya adalah 60 derajat, percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Berapakah tinggi maksimum yang dicapai oleh peluru? Kita hitung V0Y-nya dulu. V0 kali sin sudut elevasinya 100, untuk V0-nya 100 dikali dengan sin 60. Sin 60 itu berapa? Sin 60 adalah setengah akar 3. 100 bagi 2, 50 akar 3. Sama dengan 100 akar 3, akar 3 dibagi 2, akar 3 dibagi 2 itu adalah 0,87. 0,87 dikali dengan 100 adalah 87 satuan meter per sekon. Ini jawabannya. Kemudian setelah itu kita cari hitung tinggi maksimumnya, karena yang dicari adalah T-nya ya. T max sama dengan atau H ketinggian maksimumnya ya. Menggunakan rumus V0Y kuadrat dibagi dengan 2 gravitasi 2G. V0Y-nya adalah 87 kuadrat per 2, G-nya 10 sama dengan 87 kuadrat adalah 87 kali 87 7.569 dibagi dengan 2 kali 10 20 sama dengan
378,45 meter. Ini jawabannya. Untuk contoh soal yang nomor 16 adalah sebuah peluru ditembakkan secara horizontal dari puncak menara setinggi 80 meter, hanya 80 meter, dengan kecepatan awal Vx-nya adalah 20 meter per sekon. Tentukan jarak horizontal yang ditempuh peluru saat jatuh di lantai, gunakan percepatannya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Yang dicari adalah Sx-nya. Ini yang ditanyakan. Untuk mengerjakannya, pertama kita hitung T-nya dulu, waktunya T sama dengan akar 2H per G. Sama dengan akar 2 hanya 80 per G-nya 10 sama dengan akar 80 kali 2, 8 kali 2, 16, nolnya ikut per 10. Ini bisa kita coret nolnya, tinggal akar 16. Akar 16 adalah 4, waktu adalah S, 4 sekon. Setelah mengetahui waktunya, kita baru cari Sx-nya. Sx sama dengan Vx dikali dengan T-nya. Vx-nya tadi adalah 20 meter per sekon. Kemudian T-nya adalah 4 sekon atau 4 detik. 20 kali 4, 20 kali 4, 4 kali 2, 8, nolnya ikut. 80 satuan meter. Ini jawabannya. Untuk contoh soal yang ke-17, Pak Roni mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 60 km per jam. V-nya adalah 60 km per jam. Kemudian, jika ia membutuhkan waktu 45 menit, waktunya T-nya adalah 45 menit. Untuk sampai ke kantor, berapakah jarak yang ditempuh Pak Roni? S-nya yang ditanyakan. Biasa ini ya. Ubah satuan waktunya dulu biar sama, ini menit, ini jam. Menit kita rubah jadi jam biar sama-sama jamnya ya, karena di sini jam. 60 menit itu 1 jam. Kalau 45 menit berarti 45 per 60 kita perkecil jadi 3/4. Dari mana? Bagi dengan 15. 45 bagi 15 3, 60 bagi 15 4. Jadi kita perkecil seperti biar penghitungnya cepat. S sama dengan VT. V-nya adalah 60, kemudian T-nya adalah 3/4. Sama dengan 60 bagi 4, 15. 15 kita kalikan dengan 3, 15 kali 3 adalah 45. Satuan kilometer. Ini jawabannya. Kita tulis diketahuinya saja. Untuk contoh soal nomor 18, sebuah balok bermasa 10 kg, M-nya 10 kg. Berada di atas lantai kasar, balok tersebut ditarik gaya horizontal, F-nya adalah 50 Newton ke kanan. Koefisien gesek kinetis antara balok dan lantai adalah 0,2. Jika percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon, G-nya 10 meter per sekon kuadrat, tentukan. Ini banyak ya soalnya ya. Yang pertama adalah mencari gaya gesek kinetis, F-K-nya. Kemudian yang B, gaya total atau F besar, kita kasih total. Kemudian untuk yang C, cari percepatan balok atau A. Kemudian untuk yang D, jika balok mulai dari keadaan diam, berapakah kecepatan setelah 2 detik? 2 detik. Kemudian yang E ada 5 ya, yang dicari adalah 5. Untuk yang E, berapakah jarak yang ditempuh setelah 2 detik? Jaraknya S-nya setelah waktu 2 detik. FK-nya adalah, kita gunakan rumus K kali N. Gaya normalnya ya. Untuk gaya normal karena ditarik secara horizontal, gaya normal itu sama dengan berat bendanya. Jadi untuk N-nya itu sama dengan mg, masanya 10 kg, kemudian gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Maka untuk gaya normalnya adalah 10 kali 10, 100 Newton. Kita lanjut di sini. Untuk koefisien gesek kinetisnya adalah 0,2, kemudian dikalikan dengan gaya normalnya adalah 100. 0,2 kali 100, 12, 20.
satuan Newton. Ini jawabannya. Sekarang kita cari yang B. Yang B ini menghitung gaya total atau F totalnya sama dengan F dikurangi dengan gaya gesek kinetisnya. Sama dengan F-nya 50 Newton tadi, kemudian dikurangi dengan gaya gesek kinetisnya adalah 20. 50 dikurangi dengan 20 adalah 30 satuan Newton. Ini untuk gaya totalnya. Yang C tadi dicari adalah percepatannya, A-nya yang kita cari ya. Untuk mencari percepatan, rumusnya F total sama dengan MA. F totalnya 30 Newton, kemudian masanya adalah 10 kg, kemudian A. A sama dengan 30 dibagi dengan 10, yaitu 3 meter per sekon kuadrat. Ini untuk percepatannya. Untuk yang D adalah mencari kecepatan setelah 2 detik, mencari V setelah waktu 2 sekon. Untuk rumusnya V sama dengan V0 atau awal ditambah dengan A kali T. V0 nya adalah 0 karena benda mulai dari keadaan diam, 0 ditambah dengan percepatannya adalah 3, kemudian T nya 2 sama dengan 0, 3 kali 2 adalah 6 satuan meter per sekon. Ini jawabannya. Sekarang kita cari yang E. Untuk yang E adalah mencari jarak setelah S setelah waktu 2 detik. Untuk rumusnya S sama dengan V0 dikali dengan T ditambah dengan setengah AT kuadrat. Harus hafal rumusnya ya. V0 nya 0, kemudian T-nya 2, ditambah, ini kali ya, kita kasih kurung saja, biar gak kayak koma. Setengah, A-nya adalah 3, T-nya 2, 2-nya kuadrat 2 kali, 0 kali 2, 0, plus setengah, 3, 2 kuadrat 4, 0 tidak kita tulis setengah, 3 kali 4, 12, 12 dibagi dengan 2 adalah 6. Satuan meter. Ini jawabannya. Untuk contoh soalnya nomor 19, diketahui dua benda dengan massa, kita tulis MA-nya karena dua benda ya. MA-nya adalah 3 kg, kemudian MB-nya adalah 5 kg, digantung dengan tali yang melewati katrol licin. Jika percepatan gravitasinya atau G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat, G-nya 10 meter per sekon kuadrat, berapakah percepatan sistem atau A-nya yang ditanyakan? Untuk pertamanya kita tentukan dulu arah gerak sistemnya karena massa benda B lebih besar dari benda A, maka benda B akan bergerak ke bawah dan benda A akan bergerak ke atas. Kita gunakan hukum Newton 2 untuk sistem. Gaya bersih pada sistem adalah selisih gaya berat benda yang lebih berat dengan gaya berat benda yang lebih ringan. Kita tuliskan F net sama dengan MB, kita kasih kurung, min MA kali G. MB-nya 5, MA-nya 3, gravitasinya 10, 5 dikurangi dengan 32, kali 10, 20 satuan. Ini jawabannya. Sekarang kita hitung percepatannya. A sama dengan F net per M totalnya. F netnya 20 per M totalnya, pertama yang A adalah 3 kg, kemudian yang B 5 kg, 20 per 3 tambah 5, 8, 20 bagi dengan 8 adalah 2,5 meter per sekon kuadrat. Ini jawabannya. Untuk contoh soal yang ke-20, sebuah bola biliar bermassa 0,2 kg, M-nya 0,2 kg, dalam keadaan diam disodok dengan gaya sebesar 40 Newton. F-nya adalah 40 Newton. Jika selang waktu kontak antara stik dan bola adalah 10 mili detik atau ms, waktunya T sama dengan 10 mili detik s, ms, berapakah kecepatan bola biliar setelah disodok? V-nya yang ditanyakan.
Kita rubah dulu untuk ms-nya menjadi s ya. Milisekon ke sekon berapa? 1000, maka 10 dibagi dengan 1000 atau naik 3, 1, 2, 3 sama dengan, taruh sini saja ya, 0,01 sekon. Gesernya 3 kali 1, 2, 3. Jadi di sini ya. Kemudian setelah itu kita gunakan rumus F kali delta T sama dengan M kali kurung V akhir dikurangi dengan V awal. Masukkan nilai dan hitung kecepatan akhir. F-nya 40 kali delta T-nya 0,01, kemudian masanya 0,2 kali V akhir yang ditanya, V akhir, kemudian dikurangi V awalnya adalah 0, karena dalam keadaan diam 0 meter per sekon. 40 kali 0,01, 0,4 ns sama dengan 0,2 V akhir. Maka untuk V akhir sama dengan 0,4 dibagi dengan 0,2 sama dengan 2 meter per sekon. Ini jawabannya. Untuk contoh soal yang nomor 21 adalah bola A dengan massa M-nya 2 kg bergerak ke kanan dengan kecepatan 3 meter per sekon. Bola B dengan massa, berarti ini ada A-nya ya. Bola B dengan masanya 4 kg bergerak ke kiri dengan kecepatan, berarti ini VB, ini VA, yaitu 2 meter per sekon. Jika keduanya bertumbukan secara lenting sempurna, kita buat poinnya lenting sempurna. Lenting sempurna. Berapakah kecepatan masing-masing bola setelah tumbukan? V kecepatan masing-masingnya setelah tumbukan. Ini yang ditanyakan. Kita atur dulu arah positif dan negatifnya. Untuk arah ke kanan adalah positif, untuk ke kiri adalah negatif. Sehingga kecepatan awal bola adalah untuk VA-nya adalah plus 3, kemudian VB-nya adalah min 2. Karena ini arah ke kiri, ini arah ke kanan ya. Kemudian kita gunakan hukum kekekalan momentum. Jumlah momentum sebelum tumbukan dan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan. MA VA plus MB VB itu sama dengan MA VA setelah tumbukan ditambah dengan MB VB setelah tumbukan. Kita masukkan angkanya. MA-nya 2 kali kita kasih kurung VA-nya adalah 3 plus MB-nya adalah 4, VB-nya min 2 sama dengan MA-nya 2 VA aksen plus MB-nya 4 VB aksen. 2 kali 3 6 plus 4 kali min 2 min 8 sama dengan 2 FA aksen plus 4 VB aksen. 6 tambah min 8, 6 tambah min 8 min 2 sama dengan 2 VA aksen plus 4 VB aksen. Ini untuk persamaan pertama. Kita kasih gini. Karena ini 2, 4 kita perkecil, kita bagi dengan 2. Min 2 bagi 2 min 1 sama dengan 2 VA aksen bagi 2 adalah VA aksen. Kemudian 4 bagi dengan 2 adalah 2 VB aksen. Jadi kita persamaan satunya gunakan yang ini ya. Setelah itu kita gunakan hukum kekekalan energi kinetik untuk tumbukan lenting sempurna, karena tadi adalah lenting sempurna. Kecepatan relatif sebelum tumbukan sama dengan negatif dari kecepatan relatif setelah tumbukan. Maka untuk VA sama min VB sama dengan min VA aksen min VB aksen. VA-nya 3 dikurangi dengan VB-nya tadi min 2 sama dengan min VA aksen plus VB aksen. 3 tambah min kali min positif, 3 tambah 2 5 sama dengan VA aksen min ya, jangan lupa, plus VB aksen. Ini untuk persamaan yang kedua. Ada persamaan 1, ada persamaan 2, kita selesaikan. Kita selesaikan sistem persamaan, tambahkan persamaan 1 dan persamaan 2-nya. Persamaan satunya min 1 plus 5
min 1 plus 5 sama dengan VA aksen, kita kasih kurung, VA aksen plus 2 VB aksen tambah min VA aksen plus VB aksen sama dengan min 1 tambah 5, 4, 5 dikurangi 1, 4, VA aksen dikurangi dengan VA aksen habis, kemudian 2 VB aksen ditambah VB aksen, 2 tambah 1, 3 VB aksen. VB aksen sama dengan 4/3 satuan meter per sekon. Dan kita substitusikan untuk nilai VB aksen ke salah satu persamaan. Kita gunakan persamaan yang kedua, 5 sama dengan min VA aksen plus VB aksen, 5 min VA aksen yang belum diketahui plus VB aksennya adalah 4/3, min VA aksen sama dengan 5 dikurangi dengan 4/3, pindah posisi 4/3 pindah ke sini maka sama dengan negatif ya, sama dengan ini sama dengan 5/1, kita samakan penyebutnya, 3 bagi 1, 3 kali 5 15, min 3 bagi 3 1 kali 4 4, 15 dikurangi dengan 4 11/3, maka untuk VA aksen sama dengan min 11/3 satuan meter per sekon. Ini jawabannya. Untuk yang contoh soal nomor 22, sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 4 meter, ketinggian H sama dengan 4 meter di atas lantai. Setelah pantulan pertama, bola mencapai ketinggian 2,5 meter, ketinggian kedua berarti ya, adalah 2,5 meter. Pertama kita hitung restitusinya dulu, E-nya H1 per H0 awal akar, ini kita buat ini H1, ini H0, ini H1 ya, biar sesuai dengan rumusnya. H1 nya adalah 2,5, kemudian H0 nya adalah 4, sama dengan, biar kita enak ini menjadi 25 ya, akar 25/40. Kita bagi dengan 5, kita perkecil, akar 25 bagi 5, 5, 40 bagi 5, 8. Akar 5/8 adalah nilainya adalah 0,79. Sekarang baru kita hitung hitung tinggi pantulan kedua. H2 sama dengan E kuadrat kali dengan H awalnya. E kuadrat, E-nya adalah 0,79 kuadrat kali H awalnya adalah 4. Sama dengan 0,79 kuadrat adalah 5/8 kali 4. 4 sama 8, 4 bagi 4 1, 8 bagi 4 2, jadi 5/2 atau 2,5 meter. Ini jawabannya. Untuk contoh soal yang ke-23, sebuah balok bermasa 10 kg, M-nya adalah 10 kg, berada di atas lantai horizontal yang kasar. Balok tersebut ditarik oleh gaya F-nya adalah 50 Newton, yang membentuk sudutnya di sini adalah 37 derajat terhadap arah horizontal atau arah perpindahan. Balok berpindah sejauh 4 meter, S-nya adalah 4 meter. Diketahui koefisien gesek kinetis antara balok dan lantai adalah, koefisien gesek kinetisnya adalah 0,2, percepatan gravitasinya G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Ada catatan di sini untuk cos 37 derajat adalah 0,8, kemudian untuk sin 37 derajat adalah 0,6. Sebagai bantuan ini nanti ya. Usaha total adalah jumlah aljabar dari usaha yang dilakukan oleh masing-masing gaya yang bekerja pada benda. Gaya-gaya yang bekerja pada benda adalah gaya tarik, gaya gesek kinetis, gaya berat, dan juga gaya normal. Gaya berat dan gaya normal bekerja tegak lurus terhadap arah perpindahan horizontal sehingga usaha yang dilakukan adalah 0. W berat sama dengan 0, kemudian untuk W normal juga sama dengan 0.
Kita hitung WF-nya sama dengan F kali S cos sudutnya. F-nya adalah 50, kemudian S-nya adalah 4, cos 37, 50 kali 4, 200, cos 37 kali 0,8 sama dengan 160 satuan Joule. FK sama dengan tanda iki kali N, di mana N adalah gaya normal, sigma Fy sama dengan 0, N plus Fy kurangi dengan gaya berat sama dengan 0, N plus F sin sudutnya dikurangi dengan Mg sama dengan 0. Fy sama dengan F sin sudut, F-nya 50, sin 37 derajat, 50 kali sin 37 adalah 0,6 sama dengan 50 kali 0,6 adalah 30 satuan Newton. Setelah itu kita cari N-nya. N plus 30, N min kurung 10 kg dikali dengan 10 meter per sekon kuadrat sama dengan 0. N plus 30 dikurangi dengan 10 kali 10, 100 sama dengan 0. N sama dengan min 100 pindah menjadi positif 100, kemudian positif 30 pindah menjadi min 30. 100 dikurangi dengan 30 adalah 70 Newton. Ini jawabannya. Sekarang kita hitung FK-nya. K kali N 0,2 dikali N-nya tadi adalah 70. 0,2 dikali dengan 70 adalah 14 satuan tetap Newton. Setelah itu kita hitung usaha oleh gaya gesek atau WK-nya dengan menggunakan rumus min FK dikali dengan S. Min 14 Newton, kemudian dikali dengan S-nya tadi adalah 4 meter. Min 14 dikali dengan 4 adalah min 56 satuan Joule. Setelah itu kita hitung usaha totalnya atau W total. Sama dengan WF tambah WK tambah W berat tambah W normal. Oke, sebentar bisa. Sama dengan 160 Joule tadi ya. Kemudian untuk WK-nya adalah min 56 Joule. Kemudian untuk W beratnya adalah 0, W normalnya juga 0. Maka untuk W totalnya adalah 160 dikurangi dengan 56 adalah 104 Joule. Ini jawabannya. Contoh soal yang ke nomor 24. Sebuah bola dengan massa M-nya adalah 2 kg dijatuhkan dari ketinggian 10 meter hanya adalah 10 meter. Berapakah energi kinetik EK-nya yang ditanyakan saat ketinggian mencapai 4 meter? H sama dengan 4 meter dari tanah, gunakan untuk G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Energi mekanik total sama dengan energi potensial maksimal. Sama dengan, untuk rumus energi potensial ada MGH, M-nya 2, gravitasi 10, hanya kita gunakan yang pertama yaitu 10 meter. 2 kali 10 kali 10, 10 kali 10 100, 100 kali 2 200 satuan Joule. Kemudian setelah itu kita hitung energi potensialnya. Energi potensial pada ketinggian 4 meter, pada ketinggian 4 meter. EP sama dengan MGH, M-nya tetap 2 kg, kemudian dikali G-nya tetap 10 meter per sekon kuadrat, terus hanya ini menjadi 4 ya.
hanya menjadi 4 sama dengan 2 kali 10 20, 20 kali 4 adalah 80 satuan tetap Joule. Sekarang kita hitung energi kinetik atau KE-nya. Kita taruh sini, KE sama dengan energi total dikurangi dengan energi potensial. Energi totalnya tadi adalah 200 Joule, dikurangi dengan energi potensialnya 80, sama dengan 200 dikurangi dengan 80, 120 tetap satuan Joule. Ini jawabannya.